Di bandara di Belanda namanya Schiphol banyak dijual oleh-oleh makanan khas Belanda, terutama kue stroopwafel dan keju Belanda. Kedua makanan ini sudah merupakan ikon Belanda dan paling banyak dibeli orang sebagai oleh-oleh saat mereka berkunjung ke Belanda. Dari mana asal muasal pembuatan wafel khas Belanda dan keju Belanda ini? Berikut ini saya akan mengunjungi kota tempat asal mula pembuatannya. Setelah itu saya akan membuat bakwan jagung yang istimewa. Apa keistimewaannya? Nanti dijelaskan setelah saya kembali dari jalan-jalan menelusuri kota tempat asal pembuatan wafel khas Belanda dan keju Belanda yang sudah menjadi ikon Belanda. Halo teman-teman, welcome to my channel. Ini saya berada di kota Gouda di Belanda. Kota ini terkenal sebagai penghasil keju yang terkenal di seluruh dunia, namanya keju Gouda. Nah, ini di belakang saya adalah kantor balai kota dari kota Gouda yang sangat bersejarah. Ini bukan sembarang kantor balai kota, karena dari pelataran kantor balai kota yang mulai dibangun sejak tahun 1448 inilah keju Gouda menjadi terkenal ke seluruh dunia. Sudah berabad-abad di pelataran kantor balai kota di kota Gouda ini digelar pasar keju pada setiap musim panas. Karena corona, pasar keju di kota Gouda untuk sementara ditiadakan. Tapi kedai-kedai keju yang menjual aneka keju tidak hanya keju Gouda, tapi juga menjual keju dari berbagai negara di Eropa yang bertebaran di sekitar kantor balai kota tetap terbuka untuk pengunjung pada masa corona ini. Salah satunya adalah kedai keju ini. Dari kota Gouda inilah keju Gouda dipasarkan ke seluruh dunia. Keju Gouda tercatat sebagai salah satu keju tertua yang masih dibuat hingga saat ini. Keju Gouda adalah keju kuning yang terbuat dari susu sapi. Banyak keju lain yang berwarna kuning, tapi yang membuat keju Gouda ini populer di seluruh dunia karena proses pembuatannya yang masih menggunakan resep kuno ala Holland yang menghasilkan cita rasa khas, dan ciri khas ini hanya dapat diperoleh dengan menggunakan susu dari sapi Belanda. Tampak keju Gouda yang kuning berbentuk melingkar tebal terpajang di rak-rak di toko keju ini. Dari toko keju, saya ke toko wafel namanya Kamphausen yang menjadi tempat asal muasal pembuatan wafel Belanda hingga akhirnya menjadi ikon Belanda seperti sekarang. Toko ini juga sekaligus adalah pabrik pembuatan wafel yang sudah beroperasi lebih dari 200 tahun sejak tahun 1810. Pemilik toko memberikan buku kecil yang berisi tentang asal-muasal pembuatan wafel yang berasal dari toko sekaligus pabrik wafelnya. Dia juga mengatakan kalau tidak ada corona, pengunjung bisa ke pabrik pembuatan sirup wafel, pabrik wafel tertua di Belanda yang berada di lantai atas tokonya untuk melihat proses pembuatan sirup wafel dan mendengar langsung penjelasan bagaimana sirup wafel Belanda dibuat. Wafel Belanda banyak dijual dengan berbagai merek dari berbagai pabrik. Tetapi wafel dari Gouda ini rasanya sangat istimewa dibanding merek-merek lain karena masih menggunakan resep asli seperti ratusan tahun lalu. Sebelum pulang, saya tidak ketinggalan membeli wafel dari pabrik yang pertama kali membuat wafel khas Belanda ini. Nah, sekarang waktunya pulang. Saya akan bikin bakwan jagung yang enak dan gurih.
Belanda yang dulu pernah tinggal di Indonesia pada masa kolonial. Dan setelah mereka pindah ke Belanda, mereka mewariskan resep ini kepada anak cucu. Jadi bakwan jagung bukan cemilan yang asing lagi di Belanda. Mereka menyebutnya dengan nama maiskoekje. Mais artinya jagung dan koekje artinya kue. Jagung yang akan saya buat ini ada keistimewaannya, yaitu meskipun dibuat tanpa telur, tapi hasilnya crispy di luarnya dan lembut di dalamnya. Selain itu, meskipun sudah dingin, bahkan sampai besoknya pun, teksturnya tetap kenyal dan empuk. Berikut ini cara saya membuat bakwan jagung yang enak dan gurih. Ikuti terus videonya ya. Di Belanda, orang biasa membuat bakwan jagung menggunakan jagung kalengan. Ini jagung kalengan sudah matang 700 gram. Lalu dari jagung ini saya ambil 5 sendok makan untuk di blender. Jagung yang dihaluskan ini semakin menguatkan rasa manisnya jagung pada adonan. Kemudian dicampur jagung yang utuh, bawang putih yang dihaluskan. Kalau suka boleh pakai bawang putih bubuk saja. Juga ketumbar bubuk. Ditaburkan merica. Bubuk penyedap non-MSG 1 sendok teh, baking powder setengah sendok teh, bawang merah yang diiris, daun bawang, garam jangan sekaligus banyak, nanti dicicipi lagi pada saat membuat adonan. Kemudian campur dengan tepung terigu 300 gram, tepung tapioka 1 sendok makan untuk membuat bakwannya nantinya menjadi kenyal, tapi jangan banyak-banyak agar bakwannya tidak jadi keras. Dituangkan air sedikit demi sedikit, tidak perlu sekaligus banyak. Kemudian saya membubuhkan 1 sendok makan margarin agar hasil bakwannya nantinya menjadi empuk. Diaduk, dituangkan air, diaduk lagi, dituangkan air lagi, sedikit demi sedikit. Total air yang saya gunakan sebanyak kira-kira 200 ml. Banyaknya air ini juga tergantung dari kelembapan jagungnya. Dicicipi sedikit adonannya, apakah perlu ditambahkan garam. Setelah seluruh air saya tuangkan ke adonan dan mencapai kekentalan seperti ini, maka adonan ini siap untuk digoreng. Setelah minyaknya panas, saya kecilkan apinya menggunakan api sedang agar matangnya merata sampai ke dalam bakwan. Dari adonan ini saya memperoleh kira-kira 45 potong bakwan jagung. Bakwan jagung biasa dinikmati sebagai cemilan, tapi biasa juga disantap bersama nasi, sayuran, dan lauk lainnya. Enak sekali. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.